Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran Bahasa Inggris Wajib kelas 11 IPS 1 sampai dengan 3 SMA Negeri 9 Kota Bogor. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang teks, yaitu procedure text atau teks prosedur. Baiklah anak-anakku, saya mohon agar nanti pada bagian penjelasan di bagian kedua tolong diperhatikan dan dipahami dengan baik. Apabila masih belum paham juga, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya, bisa melalui telepon atau melalui WA. Oke, agar kalian memiliki pemahaman yang baik dalam belajar, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita bersama-sama membaca doa memulai belajar. Saya akan membimbing, silakan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita lanjutkan ke bagian kedua. Silahkan diperhatikan. Welcome to English class for my student kelas 11 IPS SMA Negeri 9 Kota Bogor. Okay, now we will learn about the procedure text. Okay, check it out. Procedure text. Okay, what will we learn? We will learn the definition atau definisi atau arti, and then we will learn social function, fungsi sosial, generic structure, susunan umum, bentuk umum, language feature, ciri kebahasaan. And also I would like to show you the examples of the text. Okay, the first definition. Definisi. If you are asked by someone what is the procedure text, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, so you can answer, a procedure text is a text that shows a process in order. Itu sebuah teks yang menunjukkan suatu proses yang berurutan. Kata kuncinya adalah sebuah proses yang berurutan. Artinya prosesnya tidak acak-acakan. Yang namanya proses harus berurut. Kata kuncinya proses yang berurut. Okay, next, the second definition. A procedure text is a text that explains or help us to how to make or use something. Ini sebuah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Jadi ada dua kata kunci di sini, proses yang berurut, yaitu bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. Yang mana yang mau kita gunakan? Dua-duanya juga bisa. Bahkan kita bisa menggabungkan, even we can combine of the two definitions. Jadi kalau kita gabungkan adalah sebuah teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu secara runut. Nah, mungkin bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, dari sini anak-anakku kita bisa memahami, kita bisa terbayanglah, oh, prosedur teks itu adalah sebuah teks untuk menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, misalkan kalau anak-anak mau membuat kopi saja, karena ada prosesnya kan membuat kopi, nah itu juga sebuah teks prosedur. Kalau anak perempuan misalkan bagaimana memasak telur dadar, nah itu juga teks prosedur. Laki-laki, anak laki yang senang dengan komputer, bagaimana cara mengoperasikan Adobe Photoshop misalkan. Bisa juga cara mengoperasikan komputer dari awal sampai akhir dengan cara yang benar, itu juga semua termasuk ke dalam teks prosedur.
Nah, itu dari definisi ini kita sudah bisa memahami text procedure adalah yang seperti itu. Okay, next, social function. Each text has its own social function. Setiap teks itu memiliki fungsi sosial masing-masing. Jadi kita akan mencari tahu apa sih fungsi sosial dari teks prosedur. Nah, ini procedure text has social function. The first, to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi menggambarkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan atau dibuat secara lengkap atau sampai selesai melalui serangkaian langkah, melalui cara-cara. Next, to tell the reader how to do or to make something. Untuk mengatakan kepada pembaca bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Jadi di sini ada dua fungsi sosial. Sebenarnya sih satu atau mungkin juga bisa banyak. Ini cuma pendapat yang berbeda saja. Ada yang mengatakan to describe, ada yang mengatakan to tell. Bahkan nanti ada lagi fungsi sosial yang ketiga, yaitu to explain how something can be done. Untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan atau bisa dikerjakan. Terus kalau kita bertanya, if you ask me, I mean, which one is right? Ya, semuanya juga benar, tidak ada yang salah. Cuma kadang ada orang yang bersikukuh to describe saja, atau to tell saja, atau to explain saja. Saya kira saya tidak mengambil salah satu yang paling benar, tidak menyatakan ini yang benar atau ini yang salah. Tapi yang jelas kita bisa menyimpulkan dari sini, kita bisa mengambil intisarinya bahwa fungsi sosial atau tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara menggunakan sesuatu. Yang jelas ada bagaimananya saja. Itu seperti itu. Kita mengatakan to describe, kita mengatakan to tell atau to explain. Walaupun memang ada teks tertentu yang punya ciri khas. Kalau explanation, dia ciri khas memang to explain. Kayak report, descriptive, dia to describe. Ini untuk procedure, ini bisa saja kita mengatakan to tell, to explain. Itu saya kira tidak jadi masalah, karena ini juga bukan pendapat saya. Dari ketiganya ini dari pendapat beberapa orang yang bisa dikatakan ahli. Atau dari beberapa sumber lah ya. Jadi anak-anak kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi sosialnya adalah untuk menjelaskan boleh, untuk menggambarkan boleh, untuk menceritakan boleh bagaimana cara membuat sesuatu gitu ya, melalui langkah-langkah tertentu. Next, generic structure. Kita bisa mengenali, we can identify a certain text by knowing the generic structure. Dengan mengetahui generic structure, kita tahu ini teks ini gitu. Bentuk umum ya dari sebuah teks generic structure itu apa saja? Yang pertama di sini adalah goal atau tujuan. Goal, tujuan. Sini katakan showing the purpose or title. Jadi nanti goal ini bisa dalam bentuk judul saja, title ya. Jadi title dari sebuah teks prosedur. Kemudian yang kedua di sini materials, telling the needed materials or ingredients. Material, bahan, nanti bisa berupa bahan atau berupa alat atau bisa berupa ingredients ya, bahan. Jadi bisa berupa bahan, bisa berupa alat, bisa bahan saja atau bisa alat saja di sebuah teksnya nanti. Itu disebut dengan materials. Dan yang ketiga, the steps, langkah-langkah atau cara-caranya. Di sini describing the steps to achieve the purpose. Jadi menggambarkan sebuah langkah-langkah atau cara untuk mencapai sebuah tujuan.
Jadi di sini generic structure dari prosedur teks itu ada 3, yaitu goal yang ditampakkan dalam sebuah judul, yang diwujudkan dalam sebuah judul, kemudian materials, ya nanti ada bahan atau alat, dan steps, langkah-langkahnya, atau method, bisa juga nanti ada ways, cara atau methods. Nah, itu tidak akan menjadi masalah. Yang jelas ada 3. Apakah ketiga-tiganya harus ada dalam sebuah teks? Bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak. Dalam sebuah teks pada perkembangannya bisa jadi hanya ada 2 generic structure saja, misalkan goal dan steps saja, material tidak ada, bisa jadi. Tapi kalau steps tetap harus ada. Kalau stepnya tidak ada, tidak akan jadi sebuah teks procedure. Tidak jadi sebuah teks prosedur maksud saya, or procedure text. Oke, kita lanjutkan ya anak-anakku ya. Kita lihat yang berikutnya, yaitu language feature. Language feature atau ciri kebahasaan. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan teks yang lain, misalkan dengan naratif, kalau tadi yang generic structure-nya, kalau naratif kan ada orientation, complication, dan resolution. Kemudian dia ada ciri kebahasaannya atau language feature-nya. Naratif itu ada simple past tense, karena dia menceritakan sesuatu kejadian pada masa lalu. Nah, untuk procedure text, text prosedur, ini apa saja language feature-nya? Nah, di sini yang pertama adalah using imperative word. Imperative itu adalah kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Nah, ini put, cut, sit down, keep silent, itu kan perintah. Perintah itu diawali dengan sebuah kata kerja tanpa to. Kalau kalian di kelas misalkan ribut, kan guru suka mengatakan keep silent. Kalian sedang berdiri, sit down, itu perintah. Itu namanya imperative. Di teks prosedur juga di sini ada misalkan letakkan, taburkan, potong. Nah, itu adalah sebuah imperative. Oke, next, using action verb. Action verb ini adalah kata kerja yang melakukan sesuatu. Kalau misalkan see, melihat, itu bisa jadi bukan kata kerja, jadi itu yang berhubungan dengan the five sense. Hear itu berhubungan dengan five sense. Tapi kalau yang action ini bisa dilihat oleh orang, misalkan make, orang membuat sesuatu itu bisa kelihatan. Take, mengambil sesuatu, misalkan work, mengerjakan sesuatu, itu bisa dilihat oleh orang lain, itu disebut dengan action verb. Oke, next, using adverbs, menggunakan kata keterangan. Adverb atau kata keterangan ini bisa ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara atau manner, dan seterusnya. Ini contohnya adalah on the plate. Ini berarti keterangan tempat. 2 hours, ini keterangan waktu. Itu pasti ada. Misalkan letakkannya itu sendiri adalah, atau put itu adalah imperative. Bahan-bahannya misalkan apa? Letakkan telur, misalkan on the plate. Nah, on the plate-nya itu adalah adverb. Oke, itu ciri khasnya. Kemudian ciri khas yang berikutnya, using simple present tense. Nah, ini kita tidak menggunakan simple past tense tentunya, tapi kita menggunakan simple present tense karena cara-cara membuat sesuatu bisa berlaku dari hari ini sampai seterusnya, bisa jadi seperti itu. Artinya tidak dibatasi oleh waktu, maka menggunakan simple present tense. Cut onion into pieces. Jadi ini tetap aja dari sekarang berikutnya akan berlaku seperti itu. Oke, anak-anakku, kita ulangi lagi, yaitu ciri kebahasannya adalah yang pertama menggunakan kata perintah atau imperatif, kemudian menggunakan action verb, kata kerja yang melakukan, kata kerja asli, kemudian using adverb, kata keterangan, dan using simple present tense. Itu ya, tolong diingat. Oke, next, examples of the text. Kita lihat sekarang contohnya. How to make a cheese omelette. Nah, ini yang disebut dengan goal, dan ini juga memang sebuah title dari teks. Kemudian kita lihat di sini ingredients dan utensils. Di situ ingredients berarti bahannya, utensils adalah alatnya.
bahan dan alat, ini menjadi materials. Jadi materials. Kemudian yang berikutnya adalah method. Nah, method ini cara, berarti dia termasuk ke dalam steps. Lengkap sudah. Ini bagaimana cara membuat cheese omelette ya. Sudah dijelaskan bahannya, dijelaskan alatnya, dan metodenya sudah jelas. Dan itu di method kita lihat mulai dari crack, nah itu kan berarti imperatif tuh. Into a bowl itu adverb. Nah, oke ya. Jadi saya kira mudah dipahami. Ini goal, kemudian ini materialnya, dan ini stepsnya. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Kita bandingkan gitu, contoh yang pertama ini dengan contoh lain. Coba other examples. Nah, ini planting chilies, cara menanam cabai ya. Kemudian kita lihat di sini yang planting chilies ini udah jelas dari segi generic structure, dia adalah goal. Kemudian planting is a nice activity dan sebagainya, ini tidak bisa dikatakan sebagai materials. Kalau firstly, next, finally, ini dikatakan steps. Iya, karena ini adalah stepsnya, caranya. Nah, oleh karena itu teks ini hanya memiliki dua generic structure, yaitu goal dan steps, tanpa disertai dengan materials. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian teks yang ketiga dari contoh lain ini, kalau ini lengkap karena ada goals, ada goal, ada materials, ada steps. Kemudian yang berikutnya writing for business. Nah, ini seperti yang kedua tadi, ini goal tanpa ada materials. Kemudian ini firstly, secondly, thirdly, fourthly, fifthly, ini adalah stepsnya. Oke, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap kepada kalian tolong diingat-ingat, dicamkan baik-baik bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks bagaimana yang menjelaskan bagaimana kita membuat atau menggunakan sesuatu. Nah, itu seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.